berupa tabel. Maaf, ini jenis penyajian data berupa tabel, data kualitatif dan data kuantitatif. Kemudian gambar itu adalah gambar, kemudian grafik. Dengan data kualitatif biasanya yang digunakan kalau kalau apa tuh eh, grafik bisa pakai pie chart, diagram kue yang bundar itu, bar chart, diagram patang atau kolom. Kemudian kalau kuantitatif itu adalah bisa berupa histogram, diagram dahan daun atau stem and leaf, kemudian diagram kotak, garis. Ini kena apa sebentar? Nah, diagram plot garis, scatter plot, survival plot. Kemudian yang berikutnya adalah kalau penyajiannya itu berupa eh, data dengan tabel seperti ini. Jadi penyajian statistik menurut grup sesuai dengan keperluan penelitian dengan tampilan tabel yang jelas dan ringkas. Dengan kunci dalam membuat tabel adalah harus memberikan informasi yang dapat dimengerti oleh pembaca. Itu yang jelas itu. Jadi kalau biasanya tabel kalau berupa tabel seperti di bawah ini, jadi ada nomor, jenis kelamin, tinggi, berat, agama, ya. Kalau ini biasanya data berupa tabel, tapi kalau untuk tampilan informasi di sebuah artikel, dia itu kurang kurang representatif. Karena apa? Masih berupa data mentah. Ini tabel yang berupa data mentah. Kalau nanti di SPSS, paling tidak kan bentuk tabelnya kayak seperti ini. Ya, ini contoh. Ya, kalau kita memberikan distribusi frekuensi misalnya di tampilan di sebuah artikel ya kurang pas kalau ini, tapi ini hanya informasi. Kalau itu sebelum data diapa-apain bisa kita buat dalam sebuah tabel. Ya. Berikutnya kalau tabel eh, yang jelas bahwa kalau kita menulis dalam bentuk tabel berarti keterangan tabel itu ada di atas, kalau gambar itu di bawah. Nah, berikut juga kalau itu berupa tabel itu mengambil dari salah satu sumber, sebutkan sumbernya. Ini contohnya ada di ini dengan tahun yang sumber itu yang di disitasi. Ya, di sini adalah sumber apa, maka ada judul, kemudian isi tabel, judulnya ada di atas, kemudian isi tabel dan sumber. Nah, berikutnya adalah penyajian data dengan grafik. Grafik mengungkapkan banyak informasi dibandingkan dengan 1000 kata-kata. Ya, jadi kalau kita nulisnya kadang kalau itu menurut ibu sendiri kalau orang eksak gitu baca terlalu terlalu panjang gitu infonya kadang-kadang itu malah jadi buyar. Maka bisa ditampilkan dalam sebuah grafik yang tidak tidak kata-katanya tidak begitu banyak, hanya memberikan sebuah informasi yang berguna saja dari gambar tersebut. Nah, grafik yang disajikan harus dapat dimengerti oleh pembaca. Ya, itu jelas. Jadi jangan sampai malah membingungkan. Jadi itu, jika pembaca mempertanyakan apa maksudnya pada grafik yang disajikan, berarti gambar itu belum grafik itu belum baik, ya. Dengan harapan langsung melihat, langsung tahu gitu maksudnya. Ya, gunakan nalar dalam membuat grafik. Ya, itu. Contoh di bawah adalah pie chart, diagram pie chart, ya. Ini sebagai contoh presentasi penduduk miskin di Kabupaten Powali Mandar tahun 2008. Jumlah penduduk ini adalah pie chart.
Nah, ini juga harus, kalau memang kita mengambil, sebutkan sumbernya. Kemudian ini sekali lagi ini mungkin penjelasannya, kalau gambar itu keterangannya ada di bawah ya, kalau di dalam sebuah teks itu. Nah, juga bisa disebutkan tetap sumbernya, monggo. Kemudian ini adalah juga grafik pijat juga ya, bentuk lingkaran. Kemudian ini adalah bentuk diagram batang ya, kemudian histogram. Jadi sebuah grafik dari suatu sebaran frekuensi bisa distribusi dari frekuensinya atau frekuensi relatifnya. Digunakan untuk melihat distribusi dari data. Ya, yang jelas bahwa bagaimana melihat ukuran penyebaran dan ukuran pemusatan data, kemudian melihat adanya data outlier atau pensilan. Kemudian yang berikutnya adalah mendeteksi ada bimodus atau tidak. Jadi mungkin bisa jadi ada modus yang double atau B atau ada dua gitu ya. Sebagai contoh di sini adalah, jadi kan nanti kalau di SPSS gambaran distribusi ini bisa jadi langsung menggambarkan apakah bisa kelihatan distribusi normal atau tidak. Ini adalah histogram ya. Contoh grafik histogram adalah untuk ukuran pemusatan relatif, namun ukuran penyebaran relatif berbeda. Jadi kalau yang ini, kemudian yang berikutnya adalah ukuran pemusatan relatif berbeda, namun ukuran penyebaran relatif sama. Nah, kalau di modus nanti akan ada mana yang muncul itu double. Nah, kalau kayak ini, dia nanti akan ada dua pengumpulan yang hampir sama, maka dinamakan ini bimodus. Ya. Nah, bagaimana data outlier? Kalau kita punya data sekumpulan ini, ada datanya begini, tapi ternyata ada satu data yang dia berbeda atau yang dinamakan data outlier ini. Nah, pertanyaannya, apakah kalau kita mempunyai data outlier ini harus kita pakai atau kita buang atau bagaimana? Sebenarnya ada cara pengelolaan dari data outlier. Tapi kalau kita kurang mampu, ya boleh bisa jadi data itu kita buang, ya. Jadi tidak kita pakai. Karena kenapa kalau data outlier seandainya kita pakai terhadap modus, terhadap median, itu mungkin tidak terlalu berpengaruh. Tetapi kalau kita bicara tentang min, itu jauh lebih, dia akan berpengaruh banget gitu, ya data outlier itu. Jadi kadang bisa jadi tidak menggambarkan adanya kondisi yang ada. Nah, bentuk grafik, ya, jadi atau ini shape grafik. Jadi ada beberapa distribusi yang menggambarkannya dalam bentuk ini shape grafik. Yang pertama itu adalah distribusi simetrik, ya. Jika kanan kirinya itu adalah sama, kemudian kalau dia skewed to the right, jadi kalau dia menjulur atau menceng ke kanan, ya, itu bisa jadi kita juga harus melihat. Maka kalau kita lihat di sini, skew right content is few usually large measurement. Ya, jadi distribusinya ini. Nah, kalau dia menceng ke kiri, ya, ini. Jadi distribution that ask you live content a few usually small measurement. Ya, ini adalah bentuk-bentuk sebetulnya bagaimana nanti bentuk-bentuk distribusi yang ada. Nah, kebanyakan kan pada yang di pertama itu simetrik.
gitu ya. Nah, berikutnya itu juga adalah distribusi unimodal ya. Nah, bimodal distribution has to peak. Jadi dia punya dua yang peak yang di atas itu ya. Jadi skew itu kan untuk ketinggian dari distribusinya itu ya. Untuk uni kalau B distribusi adalah mixture of two different population in the data set ya. Jadi berarti ini adalah bentuk-bentuk grafik ya, shape distributionnya. Nah, bagaimana cara membuat distribusi frekuensi? Mungkin kemarin juga sedikit sudah Ibu sampaikan bahwa yang pertama adalah menentukan jumlah kelas, yang kedua adalah menentukan interval kelas, yang ketiga adalah menentukan batas setiap kelas, dan yang keempat adalah memasukkan atau entry data. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk membuat distribusi frekuensi? Mengumpulkan data secara acak atau random, terkecil yang terbesar. Kemudian yang tiga adalah menentukan jangkauan atau range atau rentang dari data dengan R. Rentang itu adalah nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Kemudian berikutnya adalah membuat ya, yang pertama adalah dengan K ya, K itu jumlah kelas, N jumlah data, I itu panjang kelas. Yang kelima adalah menentukan lebar interval kelas I dengan I sama dengan R dibagikan. Dengan ilustrasi kita sebagai contoh, data-data nilai hasil tes kompetensi mahasiswa sebanyak 40 mahasiswa dengan hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Ini, mahasiswa di atas. Kemudian yang ketiga adalah banyak kelas. Ya, ini. Jadi kalau dia pecahan, yang kalau di komanya di bawah 5, berarti kita hilangkan komanya itu, maka kita ambil 6. Kalau di atas 5, kita bulatkan ke atas. Ini bulatkan ke bawah. Dengan lebar interval kelas adalah tadi 17 ini dibagi 6. Ya, jadi ketemunya 2,7 karena di atas ini kita bulatkan menjadi 3. Nah, ini adalah contoh tadi data yang di apa itu dikelaskan ya. Ini terlalu repot. Mungkin 10 atau 5 itu sebenarnya boleh sih. Kalau secara teori memang kita harus membuat kelasnya seperti ini. Ya. Nah, dalam membuat kelas-kelas ini dengan data yang seperti ini, misalnya kalau nanti kita mencoba di SPSS, itu sangat mudah, ya. Tidak usah mikir ini. Yang pikir juga ya nanti karena di situ ada range apa itu
dikodein 1, 2, 3, 4, masih mikir juga, Ding. Ya, tetapi artinya kita tidak usah mengurutkan, gitu, ya. Tapi kalau mau dicari maksimumnya kan sudah realnya kan sudah kelihatan, ya. Berikutnya adalah bagian-bagian atau komponen distribusi frekuensi. Yang pertama adalah batas kelas interval, ya. Batas kelas bawah, lower class limit, itu adalah nilai terendah dalam suatu interval kelas. Kemudian B, batas kelas atas, upper class limit, dengan nilai tertinggi dalam suatu kelas. Yang kedua adalah nilai tepi kelas, kelas boundaries, nilai antara kelas yang memisahkan nilai antara kelas 1 dengan kelas yang lain. Itu adalah tepi kelas atas atau TKA sama dengan batas atas plus 0,5. Kemudian B, tepi kelas bawah, TKB sama dengan batas bawah min 0,5. Contoh, seperti di kelas yang pertama tadi, 65 sampai 67, TKA-nya adalah 67 plus 0,5 sama dengan 67,5. TKB-nya adalah 65 kurang 0,5 sama dengan 64,5. Ya, dengan kenapa? Nanti akan dijadikan kalau kita membuat titik-titik midpoint-nya. Ya, nanti kita coba lihat kenapa ada di bawah nanti. Nah, nilai tengah, ya ini midpoint nilai tengah, XI itu adalah nilai yang terletak di tengah kelas. Nah, interval kelas atau kelas interval, batas atas dikurangi batas bawah, kelas yang lain. Nah, yang kelima ini adalah batas interval kelas I, jarak antara tepi kelas dan tepi bawah kelas. Contoh, I 65,5 dikurang 64,5 sama dengan 3. Kita coba lihat di dalam ini. Jadi seperti halnya tabel yang tadi dengan frekuensi yang ada, kita mempunyai nilai tengah. Sebetulnya ini harapannya adalah itu adalah harga XI-nya. Maka nilai tengah tadi 65, 67 berarti 66, 68, 70 berarti 69. Ya, begitu seterusnya. TKB-nya tinggal yang di 65 dikurang 5, dikurang 0,5. Kemudian TKA-nya 67,5, berarti ditambah 0,5 dan seterusnya. Nah, grafik histogramnya itu adalah kalau kita harus membuat tadi adalah kita punya kelasnya ini 65 sampai 67 sampai 5 itu ini yang pertama. Ya, ini frekuensinya tadi itu 3. Ya, kemudian 67,5 dengan harapan nanti di midpoint ini ya kalau di istilahnya di apa itu nanti akan menunjukkan adanya distribusi. Ya. Jadi kenapa kita harus ada TKA, TKB, ya secara teori itu seperti itu ya. Nanti kalau midpoint-nya kan ada di ini. Ini. Nah itu. Nah, berikutnya, nah frekuensi relatif. Frekuensi setiap kelas dibandingkan dengan total frekuensi. Kemudian frekuensi kumulatif adalah frekuensi yang dijumlahkan yang terdiri dari, ya nanti kalau kalian SS nanti kan kelihatan mana frekuensi kumulatif. Nah nanti itu yang dimaksudkan. Jadi ya frekuensi kumulatif kurang dari nilai batas kelas tertentu ya di sini. Jadi ini contoh nilai frekuensinya tadi dengan apa itu? Dengan nilai mahasiswa tadi ya, kemudian ini frekuensinya bagaimana frekuensi relatifnya.
Ini adalah 3 dibagi 40 dan dibagi ini kali 100%. Ini adalah frekuensi relatif. Itu, ya. Terus, kenapa kita apa itu menggunakan frekuensi relatif? Biasanya kegunaannya adalah, jadi kalau mungkin di hasil penelitian kita gitu ya, kalau dia berupa nilai tertentu, mungkin secara itu nilai 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 yang beneran gitu maksud Ibu. Kalau itu untuk mengukur sebuah optimal, apakah efektif dan seterusnya. Kalau kita terapkan dalam sebuah frekuensi relatif itu akan lebih orang lain itu lebih tahu. Sebagai misal dia efektif berapa? Oh, secara ini efektif 10%. Nah, itu akan berapapun nilai yang akan mengalihkan dia kan kelihatan. Oh, berarti bisa efektif 10% gitu. Daripada kita menampilkan nilai yang sesungguhnya. Ya, kalau nilai katakanlah 0,0 berapa itu menunjukkan adalah bahwa dia tidak efektif gitu. Tapi kalau ditunjukkan dengan persen akan lebih kelihatan gitu. Ya, ini adanya relatif. Kemudian poligon, grafik yang menggunakan garis yang menghubungkan titik-titik frekuensi yang merupakan nilai tengah kelas XI. Tadi Kak San sudah dibuat match point tadi. Ya, itu poligon. Tadi kalau kalau ini tadi ditarik ya titik-titik tengah ini poligon. Tapi sebelumnya harapan ini kan di titik tengah ini 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 kita ditarik poligon. Tapi bisa juga dia akan bisa menggambarkan tingkat distribusinya. Gitu. Kemudian kurva Ogive merupakan diagram garis yang mengombinasikan antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Kurva Ogive menunjukkan frekuensi kumulatif pada setiap tingkatan atau kategori. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi nilai mahasiswa tadi masih frekuensinya sama, kurang dari, jadi tadi kan kumulatif kan, kalau seperti kumulatif kalau kurang dari 65 tadi kan tidak ada, berarti 0 dimulai dari sini. Ya, kemudian 3, ini 3. Kemudian 9. 9 itu adalah 3 ditambah 6, 9, gini. Kemudian 9 ditambah 12, 21, ini dan seterusnya. Begitu seterusnya. Ya, itu adalah kurva Ogive. Nah, diagram dahan dan daun ya, ini dari sebuah nilai contoh gambaran ini adalah dari 50 data yang ada. Kemudian nah, ini adalah menggambarkan sebetulnya akan membuat sebuah distribusi. Kalau ini kan distribusi normal nih. Jadi mungkin Mbak Karma tidak usah khawatir kalau mau ingin membuat data ini bagaimana bentuk distribusi normalnya. Klik aja di apa itu ya. Kalau kita lihat ini kan sebenarnya kita harus urutkan dulu. Urut bilangan satuan terkecil ya. Nanti jumlahnya berapa yang pertama itu ada berapa. Begitu dan seterusnya. Ya. Untuk yang dahan ini gambarnya. Nah, sebetulnya ini harapannya nanti apa itu ke SPSS ya, bagaimana membuat di situ. Ya nanti Ibu ada, nanti saya cari Kak, carinya nanti saya kirim ke Mbak
ya Mbak Ima, Mbak siapa itu ya. Nanti ini. Nah, berikutnya adalah nanti sesudah ini nanti Ibu akan sedikit apa gambaran di SPS itu kayak apa gitu ya sebentar. Ibu tampilkan lagi data yang lain. Nah, share dulu lagi, ntar Ibu tampilkan untuk hasil ini. Nyambung, distribusi. Ya, bentar. Sebentar kembali ke sini, Ibu tayangin dulu. Nanti terakhir Ibu berikan gambaran SPSS. Bagi. Ya, ya sekarang masih nyambung untuk deskriptif bahwa modus dari kemarin juga sudah bahwa nilai pengamatan yang paling sering muncul ya. Jadi contoh di situ yang sering muncul itu modusnya adalah warna hijau. Nah, kemudian median. Median itu adalah pengamatan yang ada di tengah-tengah dari data terurut ya. Jadi di sini nama lain dari persentil ke 50 ya, dari nama lainnya adalah median itu pengamatan yang ada di tengah-tengah dari data terurut. Maksudnya persen dia adalah data yang persen ke 50 gitu maksudnya. Yang kedua adalah nama lain dari kuartil. Jadi kuartil 2 itu Q2 digunakan untuk menggambarkan lokasi dari data numerik. Kemudian ada yang kekar atau robust terhadap adanya pensilan. Jadi kalau median itu tidak terpengaruh adanya data pensilan. Ya berapapun nilainya, ya dia ada pada posisi yang ada di tengah. Jadi jika jumlah data ganjil, nilai median merupakan nilai di tengah. Ya, data yang pertama, sebagai contoh data pertama ini adalah 28341 diurutin 12348. Mediannya adalah 3, ada yang di tengah. Jika jumlah datanya genap, nilai median merupakan rataan dari dua nilai di tengah. Ini. Ya, data kedua 2834118. Data terurut, diurutkan dulu, yang di tengah ada 2 karena genap, maka mediannya adalah ini, 3, 4 dibagi 2, 3,5. Perhatikan data terurut, yang pertama, data 3 terurut yang berikutnya. Yang terakhir, ya data terurut ketiga itu adalah 100. Kedua data mempunyai median 3. Median bersifat lebih kekar atau robust terhadap pensilan atau data ekstrim dibandingkan dengan nilai rata-rata ya. Jadi apapun data kecil itu tadi, sebagai misal ada nilai 100, itu kan jauh ya. Jadi merupakan data pensilan, tapi terhadap median dia tidak ada masalah ya, karena data median itu adalah yang nah biasanya dalam sebuah artikel bahwa dia mengatakan bahwa data adalah robust gitu lah. Itu biasanya itu yang dinamakan robust itu hal tertentu yang apa dianggap bahwa tidak ada pengaruhnya terhadap data yang lainnya gitu. Ya. Nah, kemudian kuartil nilai-nilai yang membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Kalau Q0 dibaca kuartil 0 merupakan nilai minimum dari data. Saya yang membagi data 20.
5% data di kiri dan 75% data di kanan. Q1, ya. Kemudian Q2 dibaca kuartil 2, merupakan median membagi data menjadi 50%. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa bentar. Ya, itu menjadi 50%. Jadi untuk Q3 dibaca kuartil 3 yang merupakan nilai membagi data 75% data di kiri, ya, dan 25% data di sebelah kanan. Jadi yang Q4 dibaca kuartil 4 yang merupakan nilai maksimum dari data. Ya, kalau kuartil 4 ini nilai maksimum dari data. Maka nilai Q1, Q2, dan Q3 adalah kekar atau robust terhadap pensilan. Jadi kalau Mbak dan Mas biasa dengar bahwa apa itu berapa dia terindeks Q berapa. Nah, sebenarnya kita bisa lihat gambaran ini. Betapa kalau Q1 berarti kan banyaknya artikel yang masuk yang di apa itu yang yang dipilih dulu 25% dari yang masuk baru kita nilai, maka itu terlalu tinggi. Maka kalau ya sudah kita pakai yang Q4 gitu, kadang-kadang kan gitu. Dia maksimum dari data yang ada. Jadi semuanya akan dilihat ya. Maka kalau mau publish jangan mulai dari Q4 dulu, mulai dari yang tinggi dulu, baru kalau nggak kalau di reject, bawalah ke gitu ya. Tinggal kita melihat di rejectnya tuh karena apa. Padahal kadang-kadang di publish, maksudnya publisher atau chief editornya itu, kalau dia baik-baikan, itu dia akan ngomong bahwa artikelmu tuh loh ini lebih baik kamu ke sini gitu kadang gitu. Tapi kadang-kadang ya enggak di reject aja gitu. Lah itu sing rodo-rodo kita butuh pemikiran gitu ya. Kemudian bagaimana cara menentukan kuartil? Dengan metode interpolasi bahwa urutkan data kecil ke besar. Jadi selalu data itu selalu kita urutkan dulu. Cari posisi kuartil. Jadi P Q1 probabilitas Q1 1/4 dikali N plus 1. Q2 2/4. N plus 1. Q3 3/4 adalah N plus 1. Jadi kalau PQ4 itu adalah 1 kali berarti N plus 1 gitu. Nilai kuartil dihitung sebagai berikut. QI itu adalah XA. X indeks AI ditambah di I dikali X indeks BI dikurangi XAI. Nah, di sini keterangannya adalah XAI adalah pengamatan sebelum posisi kuartil ke I, PGI, dan XBI adalah pengamatan setelah posisi kuartil ke I, dan DI adalah nilai pecahan desimal dari posisi kuartil. Jadi perhatikan ilustrasi yang pertama ini. Data diurutkan, ya data seperti data 1 tadi. Kemudian tentukan posisi kuartil. Di situ akan ketemu. Kemudian posisi ke-1 1/4, posisi kedua itu adalah tadi berapa? 2/4 ya, jadi setengah. Jadi maka dibagi 2. Posisi median. Kemudian posisi Q3, P3 sama 3/4, 5 plus 1, 4,5 di 3, 0,5. Maka nilai kuartilnya itu adalah ini. Jadi dari hitungan tadi, ya, itu tadi. Jadi kalau kita itu bicara tentang tadi indeks yang terindeks di kuartil berapa, Q1, Q2, Q3, nah itulah
cara menghitung dari publisher-nya mereka. Kemudian kalau min rata-rata, atau min atau rata-rata, merupakan pusat massa atau sentroid, sehingga simpangan kiri dan simpangan kanan sama besar. Digunakan untuk tipe data numerik. Tidak bisa digunakan tipe data kategori dan diskrit. Ya, kemarin kan Ibu juga sudah pernah bertanya apa itu apa data kategori, apa itu data diskrit, gitu ya. Memang itu sangat melekat pada kita kalau kita ingin menggunakan data penelitian, gitu ya. Nah, sangat resisten atau sensitif terhadap pencilan. Jadi kalau apa itu min itu kenapa dia sensitif tadi? Kalau dia besar ditambahkan, dia kan akan merupakan perubahan yang gede gitu ya. Maksudnya dapat tidak sesuai yang diharapkan rata-rata kok jadi besar gitu. Ya. Jika menggambarkan populasi N dituliskan sebagai mu, ya, rumusnya adalah mu sama dengan seperempat N, sigma dari I sama dengan 1 sampai N XI. Ini adalah kalau populasi. Coba perhatikan, kalau dia menggambarkan sampel, berarti dia pakai X bar ini simbolnya. Maka ini adalah N-nya kecil, ya. Itu yang membedakan N besar dan N kecil. Gitu. Nanti kalau di variansi nanti agak beda, ya. Bagaimana per N-nya. Nah, contoh, hitung rata-rata min, data 1 dan data 2 tinggal kalian memasukkan. Gitu ya. Ini sebagai latihan. Itu data 1, data 2, berapa nilai minnya. Itu mudah tadi ada rumusnya. Ya, di bawah ini adalah menggambarkan tadi, harusnya tadi di atas ya, steward to right, ya, dia ada posisi di sebelah kanan, ya, kalau kita lihat ini min lebih besar daripada median. Kemudian kalau ini due to life, ya, min lebih kecil dari median. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, kalau kita lihat ini berarti kan dia tidak berdistribusi normal. Maka posisi min, ya, dia ada di sini yang ini. Ya, kalau yang ini dia posisinya ada di sini. Ya, tergantung dari kemencengannya, ya, skew kan di atas ini. Nah, kalau di distribusi normal, yang di tengah itu adalah minnya. Gitu. Jadi nilai min mengikuti arah ekornya. Gitu. Ya, jadi biasanya kalau kita mempunyai distribusi seperti ini, ya, kita tidak menggunakan apa tuh distribusi normal, ya, tetapi yang digunakan adalah chi-square, ya, untuk uji-uji chi-square. Kita belum sampai sana. Berikutnya adalah habis ini belum ukuran penyebaran data. Menggambarkan suatu ukuran kuantitatif dengan tingkat penyebaran atau pengelompokan dari data. Yang pertama adalah keragaman. Biasanya didefinisikan dalam bentuk jarak. Seberapa jauh jarak antar titik-titik tersebut satu sama lain. Seberapa jauh jarak antara titik-titik tersebut dengan rataannya. Kemudian bagaimana tingkat keterwakilan nilai tersebut terhadap kondisi data secara keseluruhan. Ya, itu untuk melihat penyebaran data yang tentunya biasanya adalah
kita menggunakan nanti adalah varians, ya. Varian standar deviasi kuadrat itu adalah varian. Nah, yang pertama adalah range atau rentang, di mana R sama dengan X max dikurangi X min, ya sama tadi, ya. Kemudian jangkauan antar kuartil atau interkuartil range, atau biasanya disebut IQR, ya, interkuartil range. Merupakan selisih antara kuartil 3 dengan kuartil 1. Ya, IQR-nya itu adalah Q3 dikurang Q1. Yang berikutnya adalah memperhitungkan sebaran antara nilai minimum dan nilai maksimumnya kekar terhadap adanya nilai-nilai yang ekstrim, ya. Jadi kalau range, ya, itu dia tadi kekar atau robust, ya. Salah satunya untuk melihat ini tadi bagaimana untuk melihat sebaran variasi dari data adalah simpangan atau deviasi. Ukuran penyebaran yang lebih kompleks adalah bagaimana data tersebut mengelompok di sekitar rataan. Kemudian yang berikutnya adalah deviasi merupakan selisih dari data terhadap rataannya. Kemudian ukuran keragaman atau variasi dari deviasi adalah rataan deviasi. Kemudian menghitung keragaman, jadi kadang istilah varian, kalau kalian ketemu dengan keragaman gitu ya, itu sebenarnya sama. Ya. Pada populasi, keragaman itu bentuknya adalah tau kuadrat sama dengan super N, sigma dari I sama dengan 1 sampai N, XI min mu kuadrat. Mu itu tadi rata-rata dari populasi. Kemudian kalau sampel, maka biasa yang kita gunakan adalah untuk S kuadrat sama dengan seper N-1. Sigma dari I sama dengan 1 sampai N, XI min X bar kuadrat. N-1 adalah derajat kebebasan atau degree of freedom. Ya, jadi biasanya nanti ada beberapa istilah yang kita butuhkan untuk derajat kebebasan atau DB itu degree of freedom. Ya, ada bisa yang disebut DB, ada disebut DF, gitu. Ya, mungkin nggak masalah. Formula untuk memudahkan perhitungan itu bisa ini, tapi kalau secara umum biasanya kita pakai ini lebih mudah, nggak apa-apa. Ini kan nanti per kolom, kalau data itu adalah data yang berkelompok. Ya, kalau ini tadi kan sifatnya tunggal. Nah, kalau data berkelompok, ya, ini adalah yang dipakai tadi seperti tadi. Ya, kalau kelompok berarti diambil tengahnya. Maka ini kan rumusnya sama. Ini, ya, dikurangi rata-rata dikuadratkan sama dengan yang ini. Kali FI, tadi frekuensinya. MI, data tengah interval kelas tadi, frekuensi kelas, ya. XI adalah ini. Jadi kalau X bar seper N sigma dari ini tadi rata-ratanya ini, ya, I sama dengan 1 sampai K MI FI gitu, ya. Jadi X bar-nya ngikutin ini. Itu kalau itu data berkelompok. Kemudian simpangan bakunya ya tinggal tadi itu simpangan bakunya populasi ragam merupakan ukuran dan seterusnya gitu ya. Ini begitu ya. Ini contoh bisa latihan bisa kalian kerjakan, dan deviasi itu akar dari tadi. Ya, rumusnya kan tinggal pasang akar. Kalau ini
standar deviasi, ya tinggal ini kasih akar, trut gitu, ya diberikan akar. Terus ini juga S gitu. Nah ini kalau kalau dia dia apa itu varian berarti kan apa itu tidak jadi standar simpangan bakunya atau deviasi standarnya adalah akarnya ya S. Ini maksudnya itu. Boleh dicoba untuk latihan kecil-kecilan. Ya. Kemudian rumus koefisien skewness ya sebagai pengukuran kemencengan. Kemencengan tadi itu yang ada distribusinya itu tadi loh. Ya. Sekitar rata-rata distribusi kemencengan relatif itu adalah rumusnya ini. Ya, kalau kalau mau menggunakan rumus ya memang agak rumit gitu nggak apa-apa ya. Itu yang jelas bahwa kita tahu bahwa skewness yang dimaksud itu kalau di SPS ya tinggal klik aja skewness-nya berapa gitu ya. Sebenarnya kalau kamu hitung kan kayak ini itu caranya ya. Saya rasa ini itu nggak terlalu susah lah ya ini dibagi varian pangkat 3. Dan setelah terus kurtosis. Jadi kalau kurtosis itu kemiringannya, kalau skewness itu di puncaknya gitu. Kalau di dalam distribusi itu ya ini banyak memang apa skewness kemudian kurtosis itu untuk melihat juga apa distribusi. Jadi distribusinya itu di sekitar apa. Kalau dia kebetulan kiri kanan hampir sama, berarti dia berbentuk lonceng, berarti distribusinya adalah distribusi normal. Begitu ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian untuk diagram kotak atau box plot. Jadi kalau kita melihat ini, itu terhadap tadi ada kuartilnya, ya, interkuartil range-nya tadi. Jadi diagram kotak atau garis big spot melihat ukuran penyebaran dan ukuran pemusatan data, ya, melihat adanya data pencilan sebagai alat pembanding sebaran dua kelompok data atau lebih. Ya, kalau box plot seperti data yang satu tadi itu digambarkan seperti itu. Ya, ada G1, G2, G3, ya, ini sini adalah maksimumnya, minimumnya, interkuartil range-nya, ini data satu. Ya, tadi data itu yang ada. Terus, nah ini hitung pagar atas, pagar bawah. Ya, jadi ada upper. Terus itu apa itu? Rumusnya itu upper fence gitu. Ya, walaupun tidak banyak kita menganalisis dengan menggunakan interkuartil, kuartil, tetapi kita cukup mengerti dan tahu bahwa ternyata gitu. Ternyata bahwa di apa pengindekan itu juga menggunakan kuartil gitu ya. Jadi pengindekan Scopus ya. Wah, sekarang kita publish di Q1 gitu. Wah, udah luar biasa, sangat luar biasa dan sekarang sangat mahal. Ya kalau kalian ya Q3, Q4 gitu aja nggak apa-apa. Ya. Jadi jangan khawatir nanti kalian itu di Undip itu kan ada rumah jurnal di LPPN. Ya, nanti kalau kesulitan apa itu mempublish itu bisa belajar di rumah jurnalnya di LPPN. Itu ada. Ya, kalau ibu nggak tahu dulu itu sering sering apa dipelajari kemudian dikumpulkan jadi satu.
Ya, dia sampai dulu bed berapa gitu. Itu banyak yang mahasiswa ikut dan gratis itu. Nanti nggak tahu pengembangan, tapi sekarang ada rumah jurnal itu kayaknya. Ya, contoh misalkan kita punya median ini, Q1-nya ini, ketiga ini, dan seterusnya. Ya, PA-nya dihitung tuh ini, gitu. Ya, kalau bagaimana dengan data tadi, nah ini yang bisa kita box plot itu. Tapi ini juga kadang ada yang analisis menggunakan ini, ya tergantung kebutuhannya lah. Ini kan masih ukuran pemusatan ya, masih deskriptif itu tadi. Ada yang menggunakan apa itu gambar-gambar seperti ini yang dipakai di plot gitu. Mungkin itu dari gambarannya kalau tadi apa itu bisa dipakai di SPSS, Ibu akan berikan gambaran sekilas dulu. Bentar. Sebentar saya cari buku Ibu tuh ada kok. Bentar, saya masih ada yang buku. Kok enggak, sebentar. Nanti kalau ada, pasti itu Ibu kasihlah. Gitu ya, sebentar Ibu akan berikan gambaran. Kalau kalian, mana ya, sebentar. Sebentar. Tak ingat-ingat ya dulu di mana. Atau mungkin ada pertanyaan dulu. Saya rasa ini Mbak dan Mas yang ada di sini itu sudah mengenal ya SPSS ya. Ada yang belum? Ada yang belum? Sepertinya sudah semua, Bu. Sudah ya. Ya, berarti malah saya dengan senang hati ya. Tadi gambarannya kalau kalau sudah besok Ibu ada kalau apa sedikit modul gitu ya, tapi nanti bukunya di mana filenya Ibu belum ada bisa apa bisa untuk bahan bacaan gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan dulu, ada, monggo gitu. Tambah sore tambah suaranya nanti Kak kok nggak denger Mbak. Iya, tambah tambah ngelak. Iya, Ya, Bu, udah jam-jam rawan, Ibu. iya makanya sudah mulai ngelak ngono. Mungkin apa itu dulu yang Ibu nanti Ibu Ibu sampaikan, Mbak, ya. Iya, siap, Jadi Bu. kalau memang ada sesuatu yang ditanyakan, monggo ya. Masih kita di awal. Kalau mungkin ada sesuatu, oh Bu, saya besok gambarannya penelitian masing-masing boleh. Nanti akan Ibu Ibu ajarin. Kalau kamu punya data ini, oh, kira-kira aku penelitiannya ini apa Bu? Kira-kira yang terkait dengan statistik gitu. Nggak apa-apa, malahan beneran saya. Ya, Ih, itu malah siap, Bu. tahu kebutuhan tahu kebutuhan mahasiswa gitu loh. Nanti kalau saya cari gitu, oh, ini tadi adalah lumayan lumayan bisa kita memberikan gambaran karena kadang-kadang kita nanti kan butuh ada bicara tentang homogenitas varian oposisi sing karepnya itu itu kan oh varian itu gitu maksud ibu gitu ya walaupun nanti alat alat hitungnya kita bisa menggunakan SPSS tapi apa itu sebenarnya untuk apa itu kita nggak salah gitu ya ngekliknya mungkin itu Mbak yang bisa Ibu sampaikan, Mbak. Siap, Ibu. Itu cukup, cukup ya. Kalau Insya Allah cukup, Bu. apa minta gitu. Baik itu dulu mungkin dari Ibu untuk di sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu di minggu depan. Minggu depan apa kalau Sabtu pagi itu nggak bisa ya, Mbak? Nggak bisa Oh, ya, masih soalnya ada ini, yang Bu, masih.
Ada yang kerja? Iya, ada yang Oh ya masih sama. kerja Ya gitu. udah, pokoknya selama puasa nanti ibu ganti gini aja ya. Soalnya Oh iya, malam nanti siap-siap, nggak Bu. bisa taraweh gitu. Ya, Iya, Bu. mungkin itu Betul. dulu. Ya seperti inilah ya, gitu nggak? Ya terima Iya, kasih siap, Bu. atas perhatiannya. Ya, Bu, selamat Bu, menyiapkan Kak Unj ada? Ya, Pak Pak Mas Khalid ada satu. terima kasih Bu, terima kasih. Ya, sami-sami Ibu Liv ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Wabarakatuh. Terima kasih, Bu.